Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahra Kalista Zahra dari kelas 2043 nomor absen 27. Untuk memenuhi nilai ujian praktik bahasa Indonesia saya, di video ini saya akan menjelaskan tentang budaya Indonesia yang mendunia. Indonesia tidak hanya dikenal dengan negara maritim saja, namun juga kaya akan budayanya. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan melahirkan adat dan budaya banyak pula. Tak sedikit budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Hal ini bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Salah satu budaya Indonesia yang telah mendunia dan diakui oleh UNESCO adalah tari saman. Di antara beragamnya tarian berasal dari Indonesia, tari saman memiliki keunikannya tersendiri. Hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti mengetahui tarian yang berasal dari Aceh, lebih tepatnya dataran tinggi Gayo pada abad ke-14 Masehi. Gerakan yang sangat indah yang dilakukan oleh banyak penari dan biasanya ditampilkan dalam peran penting dalam adat. Tari saman memiliki dua unsur gerak, yaitu tepukan tangan dan tepukan dada. Tarian ini dikembangkan oleh Syekh Saman yang mana seorang ulama berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam syair tari saman menggunakan bahasa Gayo. Di Gayo sendiri, tari saman sudah mengakar pada masyarakatnya. Sejak usia 2 tahun, anak-anak sudah diajarkan cara menari tarian ini. Gerakan pertamanya adalah tepukan tangan, dada, paha, atau bahu. Sesekali berpindah tempat dengan bertumpu pada lutut, miring, ataupun membungkuk. Kostum yang biasa digunakan dalam tari saman adalah kostum yang berwarna-warni. Tiap gerakan yang dilakukan secara kompak dan semakin lama tempo akan semakin cepat. Hal inilah yang mengundang decak kagum para penonton saat menonton penampilan dari tari saman ini. Tahukah kamu bahwa isi dari syair tari saman ini adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Syekh Saman menulis sejumlah syair, dan saat melakukan praktik ratib saman, Syekh Saman meminta anak muridnya untuk duduk secara horizontal atau berjajar dalam beberapa baris. Para murid menghafalkan syair ini dan tangannya melakukan tepukan tangan, dada, atau bahu mereka masing-masing. Kini, syair dalam tari saman tidak hanya berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW saja, namun juga berisi riwayat tokoh setempat, nasihat hidup, ataupun pengingat adat istiadat. Ada 5 aturan cara baku yang harus ditaati dalam menyanyikan syair dalam tari saman. Yang pertama adalah rengum atau auman yang diawali oleh pemandu. Yang kedua, dering atau rengum yang segera diikuti oleh para penari. Yang ketiga, redet atau lagu singkat dengan nada pendek yang dinyanyikan oleh penari bagian tengah. Yang keempat, ada syekh atau lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi yang menandakan perubahannya gerakan. Dan yang terakhir adalah saur atau lagu yang segera diikuti oleh para penari setelah dinyanyikan oleh salah satu penari. Tari saman memiliki arti dan makna yang sangat dalam bagi masyarakat Aceh. Tarian ini melambangkan tingginya sopan santun, kebersamaan, pendidikan, dan juga kekompakan masyarakat Aceh yang sangat religius. Pesan-pesan dakwah dalam syair juga memiliki nilainya tersendiri. Pada awalnya, tari saman hanya dilakukan oleh pria saja dan jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Namun, seiring perkembangannya zaman, tari saman dapat dilakukan oleh lebih dari 10 orang dan tidak hanya pria saja, namun juga wanita. Dinamakan oleh tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro ini memiliki beberapa perbedaan dengan tari saman. Yang pertama adalah asal. Asal dari tari saman adalah dari Gayo, sedangkan tari Ratu Jaro adalah hasil kreasi dari seorang seniman bernama Yusri Saleh pada tahun 2000-an. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa dalam tari saman menggunakan bahasa Gayo, sedangkan dalam tari Ratu Jaro menggunakan bahasa Aceh. Dan yang terakhir adalah alat musik. Dalam tari saman tidak menggunakan alat musik sama sekali. Namun dalam tari Ratu Jaro menggunakan alat musik yang bernama rapai. Semakin mendunianya tari saman, tarian ini berhasil masuk ke dalam nominasi UNESCO dan banyak sekali pihak yang mendukung dan memperjuangkan nominasi tarian ini. Sampai pada akhirnya, tari saman disidangkan di Bali pada 22 hingga 29 November tahun 2011 di Bali International Convention Center dan diresmikan sebagai warisan budaya tak benda pada 24 November tahun 2011. Hal ini adalah bentuk pengakuan, perlindungan, serta pelestarian terhadap budaya Indonesia. Semua pihak berharap agar masyarakat Indonesia tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan ini meskipun sudah diakui oleh UNESCO. Sekian penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan tari saman hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.